murid Yesus yang menerima firman yang berasal dari Yesus, mereka percaya Yesus utusan Tuhan. Jadi kalau ada penulis firman lagi tapi justru mengajarkan Yesus itu Tuhan, berarti bukan murid Yesus. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Percaya Yesus hanya utusan. Itu satu. Makanya kenapa tema kita yang mana sih agama yang dibentuk oleh setan? Nah, kemudian Yesus mengatakan begini. Di dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Coba. Yesus loh. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku. Bapak ini Tuhanku. Oleh Tuhanku untuk aku sampaikan dan aku katakan. Jadi Yesus tidak menambah perkataan, Yesus tidak menambah, tidak mengurangi perkataan Tuhan. Yang kusampaikan adalah yang diperintahkan. Jadi tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan oleh Yesus. Berarti gugur tulisan Wahyu, tulisan Petrus, tulisan Matius, tulisan Yohanes, gugur semuanya. Semuanya gugur. Kecuali yang diucapkan oleh Yesus, yang mereka tulis di buku-buku mereka. Itu pun yang mereka tulis di buku mereka bukan lagi firman Tuhan. Kenapa? Karena bukan Yesus langsung yang berkata kepada mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku, firman yang keluar daripadaku, itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Bayangkan, seorang Yesus yang ada di tengah-tengah Bani Israel, begitu jujur dia mengakui, yang keluar dari mulutnya bukan ucapannya sendiri, yang keluar dari mulutnya tidak ditambah dan tidak dikurangi, yang keluar dari mulutnya telah dipercayai oleh murid-muridnya, yang keluar dari mulutnya semuanya sudah dia keluarkan, dan tak ada lagi penambahan-penambahan di Pulau Patmos, dalam penjara, di gurun pasir ketika ke Damsyik, itu nggak ada lagi. Semua sudah disampaikan kepada murid-muridnya yang asli. Yang ketiga, Bung, terkait dengan penulis di Pulau Patmos, kalau itu adalah Yohanes murid Yesus, kita lihat dari data KPR dulu. Kita lihat di KPR 4 nomor 13. Apa yang dikatakan di sana? Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa. Dalam bahasa Yunani, orang biasa ini agrammatos. Agrammatos ini artinya buta huruf. Agrammatos artinya ini tidak terpelajar. Mereka bukan dari golongan Farisi. Mereka tidak mengerti Torah, mengerti, tidak bisa kemudian memahami tentang pengajaran firman Tuhan. Lalu bukan hanya sebatas itu, mereka justru mengatakan bahwasanya dia ini idiota, tomasato, dan mereka tidak mengenal. Di situ dikatakan dengan sangat jelas bahwa dalam bahasa aslinya Yohanes dikatakan bahwa dia ini tidak terpelajar, buta huruf, dan juga dia idiot. Mohon maaf, ini data. Di dalam kitab saudara terjemahan lama dikatakan bahwasanya Yohanes ini agrammatos kai idiotes. Selain dia buta huruf, dia juga idiot. Ini terjemahan lama, original teksnya begitu. Jadi bagaimana mungkin kemudian Yesus menyampaikan firman di tahun 30 sampai 33, naik dia ke langit, si idiot 70 tahun kemudian baru menulis kitab. Bagaimana cerita itu? Mohon maaf, ini data. Sehingga saya mengatakan kepada saudara, yang menulis kemudian di Pulau Patmos itu mustahil Yohanes anak Zebedeus murid Yesus, mustahil. Itu yang keempat. Yang kelima, coba Anda lihat dan terawang lagi apa pengakuan daripada Yohanes di dalam catatannya, penulis Yohanes maksud saya.
Tepatnya di Yohanes 21 nomor 25 sampai nomor 20, 24, 25. Apa yang dikatakan oleh penulis Yohanes? Dialah murid. Coba. Penulis Yohanes mengatakan dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini. Jadi penulisnya menunjuk kepada seorang murid bahwa murid Yesus telah memberikan kesaksian kepada penulis sehingga penulis menulis. Nah sekarang penulis yang menulis ini siapa? Oh Yohanes murid. Oh tidak mungkin. Andaikan Yohanes murid Yesus yang menulis buku Yohanes, maka dia akan mengatakan akulah murid. Tapi dia mengatakan dialah murid. Dia bukan aku. Artinya bahwasanya benar-benar penulis daripada buku Yohanes ini sama sekali bukan murid Yesus, apalagi yang menulis di Pulau Patmos terkait Yesus Tuhan, Yesus Alfa Omega, Yesus yang awal. Ini cerita siapa? Sedangkan murid Yesus aja bukan. Ketika dikatakan hauto, dialah murid itu sendiri, matetes sebagai murid, itu terbukti bahwa yang menulis ini bukan Yohanes. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu betul. Harusnya kalau Yohanes yang menulis buku Yohanes, tulisannya gini, dialah murid, akulah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kami tahu bahwa kesaksianku itu benar. Kesaksianku, bukan kesaksiannya, tapi ternyata yang tertulis di sana adalah kesaksiannya. Oke teman-teman, saya turun dulu teman. Saya ada di Lapor ini, turun dulu naikkan lagi ya. Silakan saudara Immanuel ditanggapi, silakan. Turun dulu sejenak. Terima kasih Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Saya tanggapin walau Bang Juma belum ada, tapi mungkin bisa didengar atau mungkin bisa disampaikan. Perihal mujizat ini ya disampaikan bahwa tadi Yohanes orang yang idiot lah atau buta huruf atau apa gitu. Tapi kalau untuk penerimaan wahyu kan ya maaf ya Bang ya, kan bukannya kuasa Tuhan atau kuasa ilahi itu luar biasa ya Bang. Artinya kita tidak bisa membatasi orang ini idiot atau orang ini buta huruf atau sebagainya. Ya mungkin sepemahaman saya terkait dengan keajaiban atau kehebatan Tuhan itu kan juga terbukti dengan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Ya kan ini ceritanya bahwa Nabi Muhammad juga kan sebenarnya tidak bisa membaca, tapi akhirnya bisa dipercayakan Quran turun pada dia wahyunya gitu. Jadi artinya Tuhan itu bisa memilih siapa aja lah untuk memberikan wahyunya. Itu satu yang saya mau sampaikan terkait dalilnya Bang Zuma tadi yang menyebutkan bahwa tidak mungkin seorang Yohanes yang menulis kitab wahyu itu. Jadi kalau saya bilang bahwa ya bisa jadi benar itu Yohanes yang menulis gitu terkait dengan apa yang disampaikan di kitab wahyu. Terus yang saya mau tanyakan lagi Bang, kalau memang Yesus itu bukan Tuhan, Anggapi dulu tadi itu bahwa Yohanes berkata bahwa dialah murid. Sentuh juga itu Bang, silakan. Justru saya nggak sampai ke situ Bunda Rama, karena itu kan tadi kan disampaikan bahwa siapa orang itu kan Bang Zuma sendiri kan menyampaikan bahwa kemungkinan adalah Markus gitu kan. Nah, kalau memang itu kemungkinan adalah Markus, dalilnya dari mana gitu? Ada bukti apanya yang mau menyatakan bahwa itu memang adalah Markus? Jadi kan pernyataan itu kan bukan datang dari saya, tapi kan dari Bang Zuma yang bilang bahwa itu muridnya Yohanes. Nah, siapa muridnya Yohanes kan Bang Zuma bilang tadi mungkin Markus. Ya buktikanlah kalau itu memang muridnya Yohanes adalah Markus kan gitu. Karena kan tadi kan dalilnya saya kan menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan sudah disebutkan oleh Yohanes. Yohanes yang mana? Yohanes yang di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos itu Yohanes yang mana? Yohanes muridnya Yesus kan gitu. Gitu sih Bang Zuma. Coba baik. Bang, kira-kira gimana tuh Bang? Saya baik saudara, baik. Intinya gini sih Bang. Siap. Jembatan atau bridgingnya itu sampai dengan di Yohanes di Pulau Patmos itu kok bisa dia menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
Oke, baik. Kok bisa gitu loh Bang? Kalau Baik. tadi Abang sampaikan bahwa di dalam kitab Injil Yesus itu adalah messenger of God, yes, saya setuju bahwa Yesus datang ke dunia itu sebagai utusan Tuhan, messenger of God gitu. Tapi yang menjadi keimanan kita sebagai Kristen itu kan adalah bahwa Yesus itu utusan sekaligus Tuhan. Nah, itu kan dijelaskan di dalam kitab Wahyu. Jadi kan Abang kan perlu memutuskan ini gitu loh Bang. Kalau memang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kok di Wahyu diceritakan bahwa Yesus itu Tuhan gitu loh. Baik. Gitu Bang, cuma gitu kira-kira Bang ya, paham ya Bang? Iya, Sorry Bang, iya, saya paham. kurang bisa ini nih Baik, menjelaskan nih. Baik, Bung, baik. Ya, silakan Bang. Sebelum sampai ke sana, saya ingin sedikit mengulas tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan buta huruf? Jawabannya Al-Quranul Karim surah Al-Ankabut ayat 48. Tolong yang muslim dicatat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wa la takhuttu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Dan engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Kamu buta Torah, kamu buta Zabur, kamu buta Injil. Dan engkau tidak pernah menulis satu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Nah, ini Al-Quran menarasikan Rasulullah Muhammad SAW dikatakan buta huruf, bukan buta huruf Al-Quran. Tidak. Rasulullah tidak pernah kemudian membaca sebuah kitab sebelum mendapatkan pewahyuan Al-Quran. Itu maksudnya dia buta tentang Torah, dia buta tentang Mazmur, dia buta tentang Injilnya Nabi Isa. Gak pernah sama sekali dia membaca buku-buku itu, kitab-kitab itu, gak pernah sama sekali. Nah, sehingga ketika Al-Quran itu datang kepada beliau, justru dialah yang membacakan kemudian Al-Quran. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus kemudian Rasulnya Muhammad kepada kaum yang buta tentang kitab terdahulu dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan. Tuh, Rasulullah membacakan. Berarti dia tidak buta huruf. Beliau yang membacakan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim, yang membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayat Al-Quran. Artinya Rasulullah buta huruf tentang kitab terdahulu. Karena Rasulullah tidak seperti Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus melakukan penyelidikan terdahulu tentang kitabnya orang Yahudi, tentang pengajaran Yesus, tentang peristiwa-peristiwa. Habis itu dia nulis. Nah, sekarang kita melihat kitab Wahyu. Kalau Anda membawa data Wahyu yang tadi sebagai firman Tuhan, kita baca pelan-pelan. Wahyu 1 nih, Wahyu 1. Coba kita lihat. Inilah wahyu Yesus Kristus. Nah, artinya apa nih? Yesus yang menyampaikan kepada penulis. Kalau Yesus yang menyampaikan kepada penulis, maka tolak ukurnya adalah ucapan Yesus ketika 70 tahun yang lalu. Saya ulang, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kapan Yesus menerima wahyu dari Allah? Kapan Yesus menerima wahyu dari Bapa? Pada saat kapan? Pada saat dia 3 tahun mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel. Akal sehat mana? Dia hidup bersama dengan murid-muridnya di tengah-tengah Bani Israel, di Galilea, di tanah Yudea, di tanah Nazaret. Itu tak ada mentahan. Artinya penulis wahyu harus jujur mengakui bahwa kalau engkau betul-betul menerima wahyu dari Yesus, maka yang ente harus ucapkan dan tuliskan adalah cakupan-cakupan Yesus, ajaran Yesus ketika Yesus 3 tahun ngajar. Jangan ente tambah-tambahin air jadi darah segala macam. Jangan ente tambah-tambahin, karena Yesus tidak pernah mengucapkan ucapan itu.
Sementara ente mengakui bahwa yang engkau tuliskan adalah karunia Allah yang datang kepada Yesus. Kapan Allah memberikan wahyu kepada Yesus? Kapan? Pada saat Yesus ada di tengah-tengah Bani Israel. Orang berakal pasti akan paham ini. Kita lanjut membaca. Wahyu, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Jadi Allah menunjuk Yesus sebagai penyampai wahyu, agar Yesus menyatakan kehendak Allah kepada murid-murid Yesus. Jadi bukan Yesus yang Tuhan. Yesus menerima firman dari Allah, agar Yesus menyampaikan firman Allah kepada hamba Allah, bukan kepada Kristen. Kristen bukan hamba Allah. Kristen hamba Yesus, menghambakan diri kepada Yesus. Kita lanjut dalilnya. Lalu dikatakan, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Coba lihat. Coba lihat. Kalau Yohanes yang menulis kitab Wahyu ini, maka dia akan mengatakan, dan oleh dia telah menyatakannya kepada aku hambanya. Tapi faktanya, dia menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah, dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ini siapa yang nulis? Ini siapa yang nulis? Yohanes? Tak mungkin. Tak mungkin Yohanes. Ini siapa? Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan bersaksi tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ini kapan ini terjadi? Tadi katanya wahyu Yesus diterima dari Allah, berarti cerita 70 tahun yang lalu. Ini sekarang beda lagi nih. Ini data, Bung. Jadi kalau sudah wahyu 1 yang error, jangan pernah menjadikan wahyu 2, 3 dan seterusnya itu sebagai acuan dalam beriman. Error pastinya. Makanya saya katakan beberapa saat yang lalu, agama yang bermasalah kitab sucinya, pasti agamanya pun bermasalah. Tuhannya bermasalah, agamanya bermasalah, rasulnya bermasalah, semuanya pasti bermasalah, dan orang-orang di dalamnya pun pasti bermasalah. Saya ulang, 1 menit terakhir. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jujur dong akui, ini wahyu Yesus, bukan wahyu siapa-siapa. Berarti kalau wahyu Yesus merujuk 70 tahun yang lalu, yang dianugerahkan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Dan setelah malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah. Harusnya aku telah bersaksi tentang firman Allah. Saya ingin berdialog dengan orang yang menggunakan data dan yang menggunakan pendekatan akal biar ilmiah dan rasional. Silakan, Bu. Ini wahyu dari Yesus Kristus. Waktu Yesus Kristus memberikan wahyu, berarti kan dia di sini sebagai Allah ya Bang ya, ya kan? Waktu Yesus memberikan yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepadanya, kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikat yang diutusnya. Dan Yesus juga bisa mengutus malaikat ya Bang. Kalau Yesus bisa mengutus malaikatnya, bukannya dia Allah Bang? Apa iya manusia bisa mengutus malaikat? Apakah pernah terjadi seperti itu? Perihal Yohanes yang telah bersaksi tentang firman yang telah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, ya betul kan, memang dia punya Injil Bang, tapi kan Injil berbeda dengan wahyu kan Bang. Maksudnya Injil itu kan pengajaran-pengajaran yang harus dilakukan, yang harus diikutin, yang harus diturutin supaya menuju kepada jalan keselamatan kan gitu. Tapi kalau wahyu kan bukannya disampaikan oleh Yesus ketika dia sudah mati, dan ketika dia sudah naik, dan ketika dia menjadi Allah itu sendiri. Gitu ya Bang. Jadi rasanya sih kalau melihat ketuhanan Yesus,
Ya berarti di sini Yesus benar dong Bang sebagai Tuhan Bang. Dan kira-kira seperti itu Bang. Coba Bang mau ditanggapi. Baik saudara saya. Jadi kalau sebuah narasi dibangun, asas prakarsanya kemudian itu bukan pewahyuan, tetapi hanya duga-menduga dan seterusnya. Apapun yang tertulis di dalamnya itu pasti error. Walaupun dikatakan Yesus itu Tuhan, Yesus pencipta langit dan bumi, tapi kan narasi di awalnya, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti kalau pengakuan penulis merujuk kepada dimensi Yesus, wahyu dan Allah, berarti di sini harus kita dudukkan Yesus ini sebagai apa dulu? Adapun dia Tuhan belakangan, ya itu Kristen. Itu Kristen. Tapi kita lihat dulu nih, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan, didome, yang diberikan, yang diilhamkan. Siapa yang mengilhamkan dan siapa yang menerima? Yesus dalam Yohanes 17, dan Yesus dalam Yohanes 12, dan Yesus dalam Yohanes 14. Ketika berbicara mengenai firman, Yesus ini manusia yang menerima wahyu. Yesus ini manusia yang menerima ilham. Apa yang diucapkan adalah apa yang diterima. Sekarang kita takar kemudian di wahyu ini. Saudara mengatakan dia punya malaikat, sehingga dia adalah Tuhan. Bung, coba Anda lihat Wahyu 12 nomor 7. Apa yang tertulis di sana? Naga, sang iblis tua, itu berperang dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Berarti naga si iblis tua ini juga Tuhan. Karena dia juga punya malaikat, gitu maksudnya. Oh, tidak bisa. Sedangkan yang dimaksud dalam pewahyuan, kalau kita menggunakan akal menelaah, malaikat-malaikat ini malaikatnya yang kembali kepada Allah, bukan kepada Yesus. Coba saya baca pelan-pelan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Nya ini merujuk kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada Yesus. Yesus hanya menerima wahyu yang dikelilingi oleh pewahyuan, yang dikelilingi kemudian oleh malaikat. Sampai-sampai dalam kitab saudara, untuk mendapatkan kekuatan pun Yesus dikawal oleh malaikat. Nabi-nabi dikawal oleh malaikat. Nabi Musa dikawal malaikat. Elia dikawal malaikat. Abraham dikawal malaikat. Baginda Rasulullah Muhammad SAW 22 tahun lebih dikawal malaikat. Apa masalahnya kemudian? Nah sekarang, ketika saudara memanifestasikan intisarinya keimanan saudara, sekali lagi saya katakan, itu adalah ranah iman saudara. Saya ingin menyampaikan bahwasanya kebenaran mutlak itu ada di atas kepala kita, bukan di iman, tapi di kepala. Apa itu? Iman nanti dikatakan benar ketika sinkron dengan akal. Dan itu pesan Yesus, kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesamamu manusia. Dengan apa? Dengan akal budi, bukan dengan iman. Itu pesan Yesus. Oke Bang Zuma, terima kasih Bang Zuma. Terakhir dari saya Bang Zuma, saya setuju dengan Bang Zuma bahwa pengajaran Yesus tidak untuk hamba-hambanya, tapi untuk muridnya yang pada saat dia sampaikan itu. Nah, murid-murid ini kan adalah orang-orang Yahudi, Bang Zuma ya, orang-orang Yahudi, bukan di luar Yahudi. Lalu kalau perihal tadi adalah nabi-nabi palsu yang datang dari luar Yahudi, masuk akal yang Bang Zuma bilang, saya terima argumen itu. Terakhir pertanyaan saya Bang Zuma, perihal mengenai kenabian, bahwa di dalam di dalam, kita nggak usah ngomongin Kristen lah, bahwa di dalam pengajaran Yesus, kalau kita lihat kan nabi-nabi itu kan semuanya kan munculnya kan dari lingkungan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel gitu. Nah bagaimana dengan terakhir nih Bang ya, dengan keberadaan dari Nabi Muhammad Bang? Bukannya Nabi Muhammad ini kan munculnya kan 6 abad kemudian setelah Yesus ada gitu, Yesus memberikan pengajarannya. Lalu kenapa Nabi Muhammad ini bisa disebut sebagai nabi Bang, sedangkan dia
mungkin bukan keturunan dari Yahudi Bang, atau bukan keturunan dari Israel. Atau kalau keturunan dari Israel, bagaimana sih Bang garis keturunannya, supaya saya juga paham bahwa memang betul rencana keselamatan, ini kan kita kan bicara mengenai rencana keselamatan ya Bang. Keselamatan itu lurus dan tidak berbelok-belok atau tidak putus gitu Bang. Kan begitu ya Bang ya. Keselamatan itu kan harus dari awal sampai dengan akhir, ceritanya jelas, alurnya jelas, siapa yang mendapat perintahnya, siapa yang mendapat wahyunya juga jelas. Kalau sampai dengan Yesus sebagai utusan, sampai Yesus memberikan Injil, itu kan jelas Bang, bahwa dari zaman Daud, dari zaman Musa, sampai dengan disebut Abraham, bapaknya segala bangsa, itu kan jelas Bang. Tapi kalau dengan sampai dengan keturunannya Nabi Muhammad ini seperti apa Bang, sehingga dia cocok atau match untuk dikatakan sebagai Nabi pembawa berita keselamatan itu? Silakan Bang, terima kasih. Terakhir Bang ya. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang kenabian, Al-Quranul Karim menjelaskan begini. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nabi Isa datang kepada Bani Israel, mengajarkan kemudian akan datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad. Di dalam Ulangan 34 nomor 10 dikatakan tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang akan bangkit di tengah-tengah Bani Israel. Itu satu. Yang kedua, di dalam Ulangan 18 di situ sangat jelas dikatakan, aku Tuhan. Aku Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti engkau, Nabi Musa. Loh, tadi katanya sudah nggak ada lagi. Berarti akan ada nabi yang sama seperti Nabi Musa. Tapi bukan dari tengah-tengah Bani Israel. Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan ada lagi nabi yang bangkit sama seperti Musa di tengah-tengah Bani Israel. Tapi janjinya, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ingat Bung, ingat. Firman Tuhan akan diberikan kepada mulut seorang nabi tersebut. Siapa dia? Nabi Musa. Dari mulutnya Nabi Musa muncul kitab Torah. Satu. Lalu mana lagi nabi yang muncul di mulutnya juga firman Tuhan? Ada banyak Bang Suma. Siapa? Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Matius, Nabi Yohanes, Nabi Paulus, Nabi Petrus. Banyak. Karena buku-buku mereka sumber dari mulutnya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah tulisan-tulisan mereka nabi-nabi tadi bersumber dari firman Tuhan yang datang ke mulut mereka lalu mereka tuliskan? Tidak sama sekali. Kenapa? Karena tulisan mereka bukan dari pewahyuan, tapi berdasarkan penyelidikan, penelitian, penyusunan, editan dan seterusnya. Berarti bukan firman Tuhan, tapi berasal dari mulutnya. Betul, dia jatuhnya di data nomor 20, nomor 18 dari Ulangan tadi. Seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan perkataan yang bukan perkataan dariku akan kumintai pertanggungjawaban dan dia harus mati. Nah sekarang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nabi itu sama seperti Musa. Nabi Musa perang, Nabi Musa membantai semua lawan-lawannya, Nabi Musa kemudian membebaskan kaumnya, Nabi Musa kemudian memberikan hukum baru kepada bangsanya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini memerdekakan kaumnya. Hukum-hukumnya kemudian itu dua. Yang ketiga, coba kita lihat Bung, di dalam Bilangan 12 nomor 6. Tuhan berfirman, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia, nabi tersebut, dalam mimpi. Ini kata Tuhan. Kalau diimani ini adalah firman Tuhan oleh teman-teman Kristen. Lalu kenapa saya membawa data ini? Di dalam kitab Kejadian 49 nomor 10 Bung, dikatakan begini. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda.
ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya lah akan takluk bangsa-bangsa. Apa maksud dalil ini? Maksudnya, kerajaan ini tidak akan berpindah dari pundak Yehuda. Yesus keturunan Yehuda. Yesus keturunan Yehuda. Kerajaan yang ada pada bangsa Yehuda tidak akan bergeser, tidak akan beranjak, tidak akan berpindah dari kakinya sampai dia, oknum yang berhak atasnya itu datang. Siapa oknum yang berhak itu datang? Siapa? Tanda-tandanya adalah dia akan menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Hanya ada dua kandidat. Siapa? Yesus atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mana hukum-hukum dari Yesus? Lukas, oh itu hukum dari Lukas. Yohanes, oh itu hukum dari Yohanes. Markus, oh itu dari Markus. Filipi, Roma, oh itu hukum dari Paulus. Yang kita minta hukum dari Yesus mana? Ada? Tak ada. Kitabnya? Tak ada juga. Loh, jadi bukan Yesus. Apa buktinya bukan Yesus? Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3. Ini mengutip Ulangan 18 tadi. Kisah Para Rasul 3 menerangkan begini. Di data nomor 22 sampai 23. Ini data hasil penyelidikan daripada Lukas. Kita hargai karena ini adalah karya ilmiahnya Lukas. Dikatakan gini, bukankah telah dikatakan Musa, maksudnya merujuk kepada Ulangan tadi, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Apa perintahnya kemudian? Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Apakah Yesus didengarkan ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel? Borok-borok didengarkan, mereka malah berusaha untuk membunuh. Yesus berusaha dibunuh. Bahkan menurut Kristen berhasil dibunuh. Jadi bagaimana mungkin dia sama seperti Nabi Musa? Bagaimana mungkin tongkat kerajaan Yehuda ada pada pundaknya sementara dia tidak mampu menaklukkan hukum-hukum? Dia yang mati malah. Di data nomor 23-nya disebutkan apa? Dan akan terjadi. Nah itu. Ini nubuatan. Dan akan terjadi. Berarti kalau tidak terjadi maka Lukas pembohong. Kalau terjadi, berarti Lukas adalah wartawan yang top karena dia mampu menuliskan karya ilmiah yang berkesesuaian dengan apa yang terjadi hari ini. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Ini data, Bu. Menurut data ini, setelah Nabi itu datang kemudian, orang-orang yang tidak mendengarkan perkataan Nabi itu akan dibunuh, akan dilenyapkan. Di dalam bahasa Yunani-nya disebutkan dengan sangat jelas, akan dibasmi exoloteuo. Artinya dilenyapkan, dibasmi, diperangi, dimusnahkan. Barang siapa, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan exoloteuo, akan dibasmi, akan dilenyapkan, akan dimusnahkan dari umat kita. Apakah Yesus memusnahkan penolak-penolaknya atau justru Yesus yang dimusnahkan di atas tiang salib? Begitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, siapapun yang menghalangi dakwanya rata dengan bumi. Orang-orang Yahudi di Madinah, orang-orang non-Muslim, kemudian orang-orang Quraisy di Mekah, rata dengan bumi dibuat. Nabi Musa ketika diperintahkan menghancurkan semua orang-orang Amalek, semua orang-orang Baal, orang di tanah Kanaan, rata oleh Nabi Musa kemudian. Nabi itu sama seperti Nabi Musa. Makanya Yesus mengatakan apa, Bu? Kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Akan diambil daripadamu pada bangsa yang berhak. Itu diterangkan kemudian oleh Yesus di dalam catatan Matius 21 nomor 43. Sebab itu aku berkata, ini Yesus yang berkata nih. Yesus yang berkata, tolong dipercaya. Yesusnya yang berkata. Bukan Bang Suma, bukan masjid, bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai. Yang berkata ini Yesus sendiri menurut Matius.
Kalau dipercaya, saudara-saudara percaya kepada Yesus, percayalah dia yang mengatakan, sebab itu aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini perkataan Yesus nih. Yesus adalah keturunan Yehuda. Kejadian 49 nomor 10. Nabi Yakub meramalkan kemudian Yehuda, wahai anakku Yehuda, kamu adalah puncak kejayaan anak-anakku. Saudara-saudaramu akan tunduk kepadamu, wahai anakku Yehuda. Tapi ada zaman di mana kerajaanmu itu akan diambil dan diberikan Elohim kepada dia yang berhak, yaitu yang mampu menaklukkan hukum-hukum langit pada bangsa-bangsa lain. Yesus keturunan Yehuda berkata, mu sama dengan Bani Israel, wahai Bani Israel. Kerajaan Elohim yang datang kepada Yehuda jatuh kepada Daud, jatuh kepada Salomo, jatuh kepada Yesus, semuanya akan diserahkan kepada bangsa lain. Bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, wahai Bani Israel, dan akan diberikan kepada satu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Sekarang kerajaan mana yang dimaksud? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan pondasi kerajaannya kemudian di tanah Mekah Madinah. Hari ini 1400 tahun gaung daripada raja yang datang kemudian dari keturunan Abraham Ismail, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sedunia kemudian orang dilumpuhkan dengan ajarannya, yaitu puasa. Takluk kemudian orang Indonesia jaraknya 12 jam dari tanah Mekah, tunduk kepada hukum wajibnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah, bangsa Indonesia yang tadinya jaya dengan banyak kerajaan-kerajaan hebat, Sriwijaya, kerajaan Goa Makassar, kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, semua tunduk kepada hukum-hukum la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tunduk. Dan bulan ini semuanya pengikutnya berpuasa. Siapa kita? Kok bisa sejauh itu naik pesawat 12 jam, hukum yang dibawa 1400 tahun masih gemilang sampai hari ini? Umat Islam seluruh Indonesia berpuasa. Itu hukum-hukum yang ditaklukkan kemudian kepada siapapun yang ada di depannya. Makanya Bung, sekali lagi saya katakan, ini terakhir, 30 detik terakhir, mohon diizinkan. Ulangan 33, di mana Tuhan kemudian menubuatkan dengan sangat jelas. Ulangan 33 nomor 2. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan datang dari Sinai melalui Nabi Musa dan terbit dari Seir melalui Nabi Isa Yesus. Ia nampak bersinar dari pegunungan Paran melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan datang dari tengah-tengah 10.000 orang suci dari Madinah, lalu kemudian menaklukkan kota Mekah dengan membawa hukum yang menyala-nyala sebagai tiang api di sebelah tangannya. Ini nubuat. Nabi Musa dari Sinai, Yesus dari Seir, lalu kemudian 10.000 dari Paran menaklukkan kota Mekah dari kota Madinah dengan membawa hukum yang menyala-nyala di tangannya dengan membawa pasukan 10.000. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menggenapi nubuatan ini? Cuman ini perjanjian lama dirubah ya. Ini bukan puluhan ribu, ini 10.000. Rabbabau. Rabbabau itu artinya 10.000 dalam bahasa Ibrani. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai. Ini adalah berkat untuk Nabi Musa. Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada Seir dan tampak bersinar dari pegunungan Paran, datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala-nyala. Maksudnya api di sini adalah hukum yang akan membakar semua hukum yang ada di depannya. Hukum jahiliyah, hukum politeisme, hukum animisme, hukum paganisme, semua ditaklukkan oleh hukum-hukum ini. Di Indonesia sebelum Islam datang, betapa banyak pengajaran-pengajaran politeisme, animisme, rata mereka kemudian dibawa oleh ajaran agama Islam. Tapi apakah kita bisa merenungkan sampai sejauh itu? Ya, ulangan 33 nomor 2.
Oke, seperti itu saudara, mohon maaf kalau kepanjangan, ini semata-mata edukasi, kita jauh meninggalkan tadi tema, tapi masih ada kaitannya. Agama mana yang kemudian dikelilingi oleh ajaran yang timbul dalam lingkaran pengajaran iblis. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan mempersembahkan manusia dengan mempersembahkan kurban dengan menggunakan manusia, kecuali Dewa Molok. Demikian sementara, silakan. Saya terima informasi dari abang bahwa hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad menaklukkan, tapi menurut saya saat ini belum seluruh dunia, bang. Iya. Ya, jadi masih ada PR-nya, bang. Sedangkan Siap. kalau tadi perihal dia hukum, karena menurut saya sebagai Kristen hukumnya adalah hukum mengasihi sama manusia dan mengasihi Allah itu sendiri. Nah, hukum mana yang akan menaklukkan dunia sampai dengan pada saat ini kan kita masih belum menemukan datanya itu, bang. Belum menemukan itu. Jadi Baik. artinya kalau abang bilang seluruh dunia, artinya kan harusnya semua orang sudah memeluk agama Islam. Atau kalaupun saya mengklaim bahwa hukum Kristus adalah yang benar, harusnya kan seluruh dunia memeluk agama Kristen. Jadi Baik. kan abang tadi kan sudah mengakui juga bahwa ada dua kandidat, betul ya, bang ya? Siap. Oke. Yesus dan Nabi Yesus dan Nabi Muhammad, kan Baik. gitu. Nah, Sip. sampai dengan saat ini saya terima informasi dari abang dan saya memang perlu pembuktian nyata itu, bang, karena sekarang belum berakhir soalnya, kan gitu. Siap. Baik. Jadi masing-masing saya terima informasi Oke. dari abang perihal kemungkinan kebenaran itu ada di dalam Islam dan kemungkinan kebenaran juga masih ada di dalam Kristen, bang. Jadi terima kasih informasinya. Bahannya ini saya akan pegang untuk menjadi landasan iman saya, seperti yang abang bilang tadi kan, bahwa kepala harus clear dulu baru sambung kepada iman, kan gitu ya, bang. Baik. Oke, terima kasih, bang Suma. Boleh Terima saya kasih. sekali lagi? Silakan, bang. Oke, Masya Allah. Gini, saudara. Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu berimbang. Ketaatan dan keingkaran. Kebaikan, keburukan. Tinggi, rendah. Pahit, manis. Cakep, kemudian jelek. Wanita, pria. Semua seimbang. Jadi dua agama ini tidak mungkin dua-duanya benar. Tak mungkin. Pasti ada satu yang salah. Pasti ada satu yang salah. Nah sekarang takarannya adalah seperti ucapan saudara Immanuel barusan. Kristen juga berjaya, Islam juga berjaya. Oke, tapi patron kita, pondasi awalnya Yesus dan Nabi Muhammad. Apakah Yesus yang mengajarkan kemudian manusia 2 miliar ini menyembah dirinya? Bukan. Apakah Yesus yang mengajarkan ibadah hari Minggu? Bukan juga. Apakah Yesus yang mengajarkan Natal? Bukan juga. Apakah Yesus yang mengajarkan kemudian makan babi? Bukan juga. Apakah Yesus yang mengajarkan meninggalkan hukum Taurat? Bukan juga. Apakah Yesus yang mengajarkan untuk mengkitabkan buku-buku kanonik dan surah-surah Paulus? Bukan juga. Jadi yang Anda sebutkan tadi sebagai kuantitas, itu bukan kualitas pengajaran Yesus. Yesusnya Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Vatikan, agar jangan bangsa Roma, agar jangan ke bangsa Indonesia, tapi murid-muridnya dipesan untuk pergi kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itu satu. Menyembah Yesus, menyembah Allah. Rasulullah Muhammad SAW menyerukan sejazirah Arab, wahai kalian penyembah-penyembah berhala, berhenti dari itu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kata Rasulullah. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Lalu kemudian Isa ketika datang kepada Bani Israel, ya Bani Israel, ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 17 nomor 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti keselamatan yang harus diajarkan kemudian, kalau Yesus dikatakan sama seperti Nabi Musa, harusnya orang Kristen menggaungkan tidak ada Tuhan selain Allah dan Yesus adalah utusan Allah. Berarti ente juga menjadi Muslim. La ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah.
Muslim juga berartinya. Tapi apa yang terjadi? Saya katakan gini, ini bocorannya. Kenapa Kristen itu cepat jaya dan besar? Satu, pada saat orang-orang Parisi menjual kitab mereka, mengajarkan ajaran konsep mereka kepada orang Vatikan Roma Yunani, Vatikan Romawi dan Yunani tepuk tangan. Yang selama ini dari nenek moyang kita, ribuan tahun kita menyembah dewa-dewa yang nusul menjadi manusia seperti Attis, Osiris, Horus, tidak pernah memiliki kitab. Alhamdulillah, alhamdulillah kok. Puji Tuhan, hari ini kita sudah punya kitab. Mari kita seleksi kitab mana yang kita pakai. Oh, Lukas. Kalau ini apa? Ini Matius. Ini Filipus. Oh, jangan dipakai itu. Ini Barnabas, jangan juga dipakai. Ini Thomas, jangan dipakai. Sembunyikan. Apokripa. Ini yang dipakai. Lukas, Markus, 4 aja yang kita loloskan dengan surah-surah Paulus. Maka kenapa Kristen berjaya? Karena yang mengajarkan kekristenan itu adalah kerajaan besar yang hampir menguasai separuh bumi, Kekaisaran Romawi. Sehingga ketika Kristen, ketika Katolik dijadikan sebagai agama resmi kerajaan, maka siapapun yang ada di depannya harus nyembah Yesus, 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 Yesus. Kembali kepada dasarnya, emang Yesus ngajarin nyembah dirinya? Tak ada. Apa kata Yesus? Dari buahnya kamu akan mengenal dia. Kata Tuhan di dalam kitab Kejadian 5, aku akan membuat permusuhan antara engkau dan antara keturunanmu dan antara engkau dan dia. Keturunanmu dan keturunannya akan saling meremukkan. Berarti ajaran Tuhan dan ajaran iblis, ajaran para nabi dan ajaran iblis akan saling tempur. Jangan Anda mencari bahwasanya ini akan kalah menang, Islam akan satu-satunya agama. Jangan juga Anda menunggu itu, bahwa nanti setelah Islam satu-satunya agama di muka bumi ini, baru kemudian saya mau bertaubat, atau nanti setelah Kristen satu-satunya. Jangan, karena iblis tidak akan pernah diam. Iblis sudah bersumpah di hadapan Tuhan, aku akan membuat semua keturunan Adam itu masuk ke dalam neraka bersamaku. Jadi kalau hari ini banyak dari pengikut Kristen, jangan Anda lihat banyaknya, tapi tanyakan kepada diri saudara, kira-kira ngajarin Kristen ini siapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Syarat menjadi Kristen baptis, Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dengan demikian, banyaknya Kristen bukan menjadikan sebuah tolak ukuran kebenaran. Karena kenapa? Yesus tidak pernah mengajarkan satu manusia pun untuk menjadi Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan pun untuk menyembah dirinya. Yesus selalu mengajarkan sembahlah, 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 sembahlah. Siapa? Hakikat yang ada di langit. Rabbus samawati wal ard. Terakhir, tanda-tanda pengajaran nabi palsu setelah Yesus itu terangkat ke langit, kata Yesus adalah dia akan memuliakan aku. Nabi asli ketika datang setelahku, roh kebenaran setelah datang kepadaku, roh kudus setelah datang setelahku, roh kebenaran yang datang setelahku adalah memuliakan aku. Begitu Kristen muncul, apa yang terjadi? Terkutuklah dia yang ada di atas tiang salib, ditampar, ditonjok, diludahin mukanya, ditombak, kemudian jadikan jadi mayat, dikubur, lalu bangkit menjadi Tuhan. Apakah itu memuliakan Yesus? Tidak, itu menistakan dan menghinakan. Sedangkan ketika Al-Quran datang, baginda Rasulullah Muhammad SAW sekuat tenaga beliau mencuci Nabi Isa alaihissalam dari tuduhan dan fitnahan-fitnahan orang kafir. Nabi Isa yang lahir tanpa ayah, yang mengajarkan hikmah Injil kepada Bani Israel. Sungguh tidak kalian bunuh, sungguh tidak kalian ludahin, sungguh tidak kalian katakan terkutuk. Dia adalah hamba yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Tapi kalau kita berbicara tentang Kristen, oh dosa-dosa kamilah yang ditanggung. Dosa curi ayam, dosa curi sapi, dosa bunuh orang, dosa perkosa orang, dosa membunuh dan seterusnya ditanggung oleh Yesus. Begitu hinanya Yesus, ya Allah ya Karim. Kalau di Islam Nabi Isa adalah Nabi alaihissalam, atasnya keselamatan, terkemuka, tersohor, terkenal di dunia dan di akhirat, dan kami menjulukinya alaihissalam, atasnya keselamatan. Kristen berdiri di atas leha-leha, memberikan semua dosanya ke oknum Yesus, supaya Yesus yang terkutuk di atas tiang salib, sehingga bertolak belakang dengan nasihat Yesus dalam Yohanes 16, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Subhanallah.
Ajaran itu hanya didapatkan di dalam ajaran agama Islam. Orang Yahudi sebagai tuan rumah, umatnya Nabi Isa, umatnya Yesus, menolaknya dan mengatakannya, Yesus anak hasil zina. Yesus adalah manusia yang direbus di dalam neraka, dalam tinja, di dalam kolakan tinja yang mendidih. Na'udzubillahi min zalik. Hadir lagi Kristen, Yesus adalah manusia terkutuk di atas tiang salib, yang dengan kasihnya dia telah menebus dosa-dosa kita dengan mati secara terkutuk. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah fitnah yang qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahi min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Wahai Tuhanku, sungguh aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka untuk menyembahku. Yang aku ajarkan adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak berhak mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku ajarkan kepada mereka. Al-Quran kembali meluruskan itu. Saya kira begitu, Saudara Immanuel. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa menjadi sebab hidayah kepada Anda. Satu lagi. Tadi saudara, mohon maaf, satu lagi. Anda mengatakan ajaran kasih. Masya Allah. Ini bagus ini. Ajaran Kristen itu memang ajaran kasih. Saya akui itu. Itu adalah ajaran kasih. Makanya Al-Quran mengatakan waqala innamat tahastum min dunillah awthanan mawaddatan bainikum fil hayatid dunya. Orang yang menyembah selain daripada Tuhan yang benar akan dilahirkan rasa kasih sayang di antara mereka. Tapi kasih sayangnya hanya sebatas dunia saja. Tapi di akhirat mereka akan saling mengumpat. Wahai emak, waktu kecil ngapain lu ajak aku ke gereja menyembah Yesus? Ternyata Yesus bukan Tuhan. Emaknya pun mengutuk bapaknya. Wahai bapakku, gara-gara kamu aku mengajarkan aku menyembah Yesus. Kakeknya pun gitu. Wahai buyutku, lo gara-gara lu sampai anakku, cucuku, cicitku semua menyembah Yesus padahal dia bukan Tuhan. Nah sekarang begini, mari kita lihat, kita tolak ukur. Ulangan 11 nomor 1. Tanda-tanda orang yang kasih kepada Elohim. Mereka akan tunduk taat terhadap ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah dan larangan Elohim. Itu adalah tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan. 1. Jika engkau mengasihiku, maka wajib bagimu memegang teguh kewajibanmu, melaksanakan dengan tekun, dengan setia segala perintah, ketetapan, ketentuan dan hukum-hukumku. Itu kata Nabi Musa setelah menerima pewahyuan. Itu adalah kasih kepada Elohim, kepada Tuhan. Nah, kasih kepada manusia, siapa yang menjawabnya? Yesus yang menjawabnya. Apa kata Yesus? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan itu kepada anaknya, kepada istrinya, kepada bapaknya, kepada saudara-saudaranya, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Na'udzubillah. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan kasih, pertama taat kepada hukum Tuhan, kedua mengajarkan kepada anak keturunannya untuk taat kepada Tuhan, bukan menjadi Kristen. Bukan. Karena Kristen itu dibangun dari atas fondasi pembatalan hukum-hukum Tuhan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus secara terkutuk di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bagaimana mau kasih? Perintah Tuhan sudah dibatalin. Sekarang Kristen ibadah minggu, Natalan, nyembah Yesus, tidak bersunat, makan babi, itu perintah siapa? Kata Yesus, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, tapi prosesi agamanya, prosesi ibadahnya hanya mereka lakukan karena perintah manusia. Coba direnungkan. Kami ke gereja hari Minggu, ini perintah siapa ya? Kami Natalan, ini yang perintahkan siapa? Menyembah kepada Yesus anak Maria, ini perintah siapa ya? Coba sekali-sekali direnungkan sambil garuk kepala. Makanya di awal tadi saya mengatakan kebenaran itu harus nyampe di rasio keseimbangan antara iman dan firman dan juga akal, baru bisa dikatakan benar iman itu kalau dia sinkron, tidak ada pertentangan antara akal dan iman. Demikian untuk sementara saudara, mana tahu besok-besok masih ada waktu, silakan gabung lagi kembali, kita akan berdiskusi dengan tema-tema yang lain. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang. Siap. Terima kasih Bang Zuma, terima kasih teman-teman semua. Saya baik saudara Iman. Nanti
akan lebih kita berdiskusi lebih jauh lagi. Terima kasih Bang Insya ya. Allah. Terima kasih, Baik, baik Saudara Immanuel Max. Sehat terus Bang. Terima kasih Bang, makasih. Sama-sama. Pamit ya, saya mohon pamit Bang. Baik, baik. Silakan percaya saja apa yang Ibu percaya. Kristen tidak percaya begitu. Lalu dosa Mana apa Pak mungkin. yang ditebus Yesus itu dengan cara terkutuk? Dosa siapa? Kok Yesus bisa dikutuk, disalib? Kok bisa? Menebus dosa asal, Dosa asal maksudnya dosanya Adam gitu. bukan dosa Adam. Tapi Dosa asal. dosa asal maksudnya apa? Bila Ya. bila Adam jatuh ke dalam dosa, Ya, terus maka dosa telah masuk ke dalam dunia ini. Kata Maka siapa? semua manusia Kata mempunyai dengar dulu. ya saya tanya, nggak usah bernarasi Alkitab panjang. yang mengatakan Di mana? bila Adam jatuh ke dalam dosa, maka dosa telah masuk ke dalam dunia ini. Oh, itu kata Paulus maka itu, semua Pak. manusia Itu kata Paulus. Roma 5 kan? Paulus atau mau percaya Zuma? Nah, tidak masalahnya Anda bawa-bawa kita. Banding saja moral Paulus dengan moral Zuma. Iya. Saya mau percaya Paulus kita atau percaya Kita nggak Zuma? lihat dari moralnya, kita lihat dari ajarannya. Apa saja ilmu kamu dibanding dengan Paulus? Nah, berarti Paulus versus Tuhan. Berarti Tuhan mengatakan Adam dan keturunannya diberkati. Paulus mengatakan Adam dan keturunannya berdosa. Ya mana yang hebat, Tuhan atau Paulus? Gitu aja kok repot. Ayo. Alkitab mengatakan Adam jatuh ke dalam dosa. Itu kata Paulus, tapi Tuhannya mengatakan Bukan Paulus Adam. saja katakan, Siapa? murid-murid Yesus juga mengatakan. yang siapa murid Yesus yang Iya. mengatakan itu? Siapa? Siapa? Di mana dia mengatakan Musa bahwa Adam mengatakan mewariskan dosa kepada dunia? Mana dalilnya? Mana? kamu mengatakan tadi Paulus mengatakan Iya memang Paulus. Adam karena- jatuh ke dalam dosa. Jadi Karena saya memang mengatakan Paulus yang Musa ngajarkan juga itu. mengatakan Nggak Paulus ada, nggak ada. Musa Itu mengatakan fitnah. Adam jatuh ke dalam dosa. Itu fitnah Pak. Nggak ada Musa mengatakan itu. Musa mengatakan di dalam Kejadian 5 nomor 2, laki-laki dan perempuan diciptakanlah oleh Allah. Mereka semua diberkati oleh Allah. Mereka semua diberkati, bukan malah dosa. Yang mengajarkan dosa itu Paulus, pendiri agama Kristen. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang Adam, dan oleh dosa kita juga menjadi maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ajaran kulu-kulu. Memang benar kan? Nah, Memang terus, benar kan? Oke, terus apakah juga itu sapi itu, kambing itu juga makan buah pengetahuan? Kenapa mereka juga bisa mati? Kenapa? Ada juga ayam yang makan buah pengetahuan di Eden. Ajaran aneh. Kenapa sapi bisa mati juga, Pak? Makan buah pengetahuan Dosa juga sudah dia. masuk ke dalam dunia, maka semua sudah dunia Oke. sudah berdosa. Oke, setelah datang Yesus menebus dosa itu, apakah orang tidak mati lagi? Orang yang percaya kepada Yesus Nggak mati. tidak akan mati Nenek walaupun Muki sudah Iper. mati. Jadi yang mati Yesus kemarin, yang mati kemarin Yesus kena yang COVID itu siapa? mengatakan begitu, akulah kebangkitan dan hidup. teori. Siapa saja yang percaya kepadaku tidak akan mati walaupun sudah mati. Buktinya Baca ayat yang Kristen berikut. pada bermatian. Kalau Kristen tidak ada mempunyai kehidupan. dengar Akan dulu, mati dengar. jasmani. Akan mati jasmani. Jasmani. Ya sama seperti Adam juga. Adam juga tak mati, jasmaninya yang mati, rohnya hidup. Ajaran kulu-kulu. Sekarang permasalahannya, dari mana Anda mendapatkan teori, ajaran doktrin kayak begitu? Dari mana? Siapa ngajarin? Ya setan yang ngajarin. Tuhan tak pernah mengajarkan kayak begitu. Tuhan mengatakan, sebab itu kemudian aku menciptakan laki perempuan dan aku memberkati mereka.
Tuhan memberkati Adam dan keturunannya. Iblis malah mengutuk Adam dan keturunannya. Ini ajaran apa yang kayak gini-gini? Tuhan mengatakan lain, mereka juga mengatakan lain. Kenapa Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan bapakmu? Atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa orang Kristen kemudian mengimani Adam mewariskan dosa? Siapa yang mau? Atas keinginan siapa? Paulus. Itulah Tuhan kalian, Paulus. Pendiri agama kalian itu Paulus. Paulus itu Tuhan bagi kalian. Oh iya, Tuhan mengatakan begini. Tuhan mengatakan, Paulus sendiri tidak pernah. Paulus sendiri tidak mengaku dia Tuhan. Dia mengatakan, oh salah, Anda Paulus mengaku Tuhan. Mau lihat datanya. Nah sekarang Paulus justru mengaku Bapa. Di dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik dalam Yesus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa. Sebab hanya ada satu Bapakmu. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi Bapakmu. Akulah menjadi Tuhan dalam Bapa, dalam Yesus. Tuh Paulus Tak mengaku paham Tuhan. ayat Alkitab kan? Oh Tak paham ayat tidak, Alkitab bukan kan? tidak paham. Bukan saya tidak paham. Syok tahu kan? Oh siapa bilang? Itu Bapak dalil. Dide. Bapak Paulus Dide. mengatakan dia adalah Bapak Dide. Oke. Baca Amsal. Baca Amsal 3. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Bapak di situ juga Bapak Didi. Bapak Dide. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberikan pendidikan kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah yang mendidik kepada anak yang disayangi. Bapak itu memang pendidik. Amsal 3, 11, 12, Bapak itu pendidik. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 14 nomor 4 nomor 15, akulah yang menjadi pendidik sebagai Bapak di dalam Yesus Kristus. Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan memang yang mengajarkan Anda tidak bersunat adalah Paulus, yang mengajarkan Anda kemudian ibadah minggu Paulus, yang mengajarkan Anda makan babi Paulus, yang mengajarkan Anda menyembah Yesus Paulus. Semua Paulus, itulah Tuhan kamu. Paulus itu bapakmu. Ayo, mau bantah apa lagi? Tak paham Alkitab kan? Kita paham, aku lagi tak paham. Bukan Paulus mengatakan aku adalah Bapak Surgawi, yang kata Bapak begitu adalah surgawi Yesus. lagi. Pandai-pandaian Yesus yang Bapak mengatakan surgawi. Pandai-pandaian Bapak surgawi. Apa pula Bapak surgawi? Justru di situ dikatakan, jangan kau menyebut tak siapapun paham Bapak Alkitab di bumi. kan? Jangan kau menyebut siapapun Bapak di bumi. Jangan kau menyebut Bapak. Sedangkan Paulus mengaku Bapak. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Akulah yang menjadi Bapak. Akulah yang menjadi Bapak di dalam Yesus Kristus. Aku dan Bapak adalah satu. Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Kata Yesus. Datang Paulus, akulah yang menjadi Bapak di dalam Yesus Kristus. Menjadi Tuhan dia. Makanya sekarang yang dikatakan Tuhan itu yang diikuti perintahnya. Nah, sekarang atas perintah siapa Anda menyembah Yesus? Atas perintah siapa dan atas ajaran siapa kemudian Anda mengatakan dosa telah diwariskan kepada dunia? Ayo. Paulus kan? Pauluslah pendiri Kristen. KPR 11 nomor 26. Pertama kali disebut Kristen adalah murid Yesus di Antioquia. Diajarkan oleh Nabi Saulus di Antioquia. Maka dibentuklah agama Kristen. Penyembah manusia Yudas. Syok tahu Alkitab kan? Syok tahu. Bapak Didik dengan Bapak Surgawi pun tidak tahu beza. Bapak Didik itu Pendeta lagi saya dinas sendiri bawah. memanggil dia adalah Bapak Didik. Dengarkan saya. Paulus adalah Bapak Didik Zuma, bukan Bapak Surgawi. Bapak juga yang di surga juga itu Bapak Didik. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Botolnya Tuhan Zuma. memberi didikan. Tuhan Bapa memberikan didikan kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah yang mendidik anak yang disayangi. Bapak di surga adalah pendidik, Bapak di dunia Paulus juga pendidik, sama-sama ngaku pendidik.
Yang mana yang kamu tuhankan? Paulus. Apa buktinya kamu menuhankan Paulus? Paulus mengajarkan sembahlah Yesus. Bapak yang di surga mengajarkan sembahlah aku saja, jangan ada yang lain. Bapak yang di bumi mengajarkan sembahlah Yesus. Kristen mengikuti yang mana? Bapak yang di surga apa Bapak yang di bumi? Bapak yang di bumi. Bapak mengatakan, Bapak di surga mengatakan, sunatkanlah dirimu. Barang siapa atau Bapak yang di langit, yang di surga mengatakan, sunatkanlah nonotmu. Barang siapa yang tidak menyunatkan nonotnya akan dibunuh. Itu Bapak yang di surga. Bapak yang di bumi berkata, jangan kau menyunatkan dirimu. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, Kristen mengikuti Bapak yang mana? Bapak yang di bumi. Bapak yang di surga mengatakan, ibadahlah hari Sabat, kuduskan hari Sabat. Barang siapa yang menodai hari Sabat, maka dia harus dilenyapkan dari bangsanya. Tapi Bapak yang di bumi mengatakan apa? Sabat itu sudah batal dengan matinya Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib. Kristen mengikuti Bapak yang mana? Bapak yang di bumi. Ayo. Bapak yang di surga mengatakan, jangan kau makan babi, karena itu haram bagimu. Bapak yang di bumi mengatakan apa? Tidak ada yang haram bagiku, semuanya halal bagiku. Tetapi aku tidak mau diperhamba oleh atas apapun. Lalu kemudian kalian Kristen mengikuti Bapak yang mana? Bapak yang di surga haram makan babi, Bapak yang di bumi boleh makan babi. Kamu ikuti siapa? Makan babi, ajaran Bapak yang di bumi. Nah, makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Bapak yang di bumi itu Paulus, pendiri agamamu. Begitu. Oke, mari kita uji. Jangan di-mute. Mari kita uji. Bapak yang ada di langit, di surga mengatakan, jangan di-mute. Oke, dengarkan. Sudah. Bapak yang sabar dulu. Satu materi aja kita kerucutkan supaya kita paham, supaya yang lain bisa paham. Bapak yang ada di surga mengatakan, janganlah engkau makan babi karena itu haram bagimu. Bapak yang ada di bumi mengatakan, tidak ada yang haram bagiku, semuanya halal bagiku. Makanlah babi. Nah, mana kamu ikuti? Bapak yang di surga atau Bapak yang di bumi? Jawab. Bapak yang di surga itu, yang larangan makan babi itu hanyalah untuk bangsa Yahudi. Sebab bangsa Yahudi mau disisihkan, mau diasingkan daripada bangsa-bangsa di sekitarnya dengan banyak larangan. Bukan saja babi itu kelas keempat tuh. Di atas tuh ada unta, ada udang, ada sotong, ketang. Perintah itu untuk bangsa Yahudi supaya jangan dulu, saya belum habis. Saya cuma bilang jangan kepanasan, jangan keluarkan babinya dulu. Perintah larangan makanan itu hanya untuk bangsa Yahudi, Israel. Sebab bangsa Yahudi ini perlu jadi kudus di kalangan bangsa-bangsa kafir yang tiada apa-apa larangan. Itu adalah untuk bangsa Yahudi sahaja. Baik. Tetapi untuk bangsa-bangsa lain larangan itu tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi ya. Dan ada ayat-ayat dalam Alkitab sendiri. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut. Bukan itu yang menjijikan. Dan Petrus sendiri nampak satu bayangan di mana segala binatang-binatang haram datang. Jadi larangan itu hanya khusus untuk bangsa Yahudi. Jadi berbalik kepada Paulus tidak pernah dia mengakui dia adalah Bapa Syurgawi. Itu adalah Bapa didik. Abraham juga diakui sebagai bapa. Iblis juga diakui sebagai bapa. Jadi belajar bezakan bapa-bapa itu. Bapa syurgawi itu jangan disamakan dengan bapa iblis, bapa segala bangsa, bapa didik. Jadi pelajari itu. Paulus ketika mau dijadikan Tuhan, dia sangat marah. Dia belum gerunda. Penyembah manusia bergantian. Diam dulu kau. Baik. Sekarang begini.
Kalau kau katakan hukum makan babi itu hanya untuk Bani Israel, kalau perpuluhan untuk siapa? Jawab. Perpuluhan untuk siapa? Perpuluhan itu tidak ada masalah. Giliran babi, haramnya babi untuk Bani Israel. Kalau perpuluhan untuk siapa? Untuk kaum Lewi. Nah, terus Kristen kaum Lewi. Lewi itu adalah yang mau dengar? Kristen itu kaum Lewi. Lewi itulah yang apa tugas Lewi? Apa tugas Lewi? Apa hubungannya yang saya tanya? Katanya pakar kita. Apa tugas Lewi? Saya tanya dulu. Saya tanya, suku Lewi itu apa? Suku Lewi itu apa? Bani Yakub. Ya kan? Nah, sekarang apa hubungannya perpuluhan dengan Kristen? Jawab saya. Kan hukum haramnya babi untuk Yahudi. Tapi kenapa perpuluhan itu? Nah, saya jawab. Ya, silakan. Perpuluhan itu dalam perjanjian lama diberikan kepada siapa? Lewi. Kaum Lewi. Ketika Yosua memasuki Kanaan, ada 12 suku Israel. Tanah itu dibahagikan kepada semua suku. Hanya Lewi saja yang tidak mendapat bahagian mereka. Ya, makanya dan perpuluhan mereka dikasih ke Lewi. adalah Sekarang menjadi saya tanya, pelayan. apa hubungannya? Belum habis. Belum habis. Jangan takut. Jangan takut. Hukum Taurat saya udah hafal itu, kamu belum lahir, kakekmu saya ngajarin. Saya tahu kamu tidak ilmu itu. Kamu belum lahir, kakekmu saya ngajarin. Tahu kamu tidak ilmu. Kakekmu saya ngajarin, kau belum lahir pada saat itu. Jadi gini. Hukum Taurat itu cakupannya diantaranya adalah makan babi. Oke, makan babi katamu untuk Bani Israel saja. Oke, karena itu adalah perjanjian lama. Oke. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai perpuluhan itu hanya untuk Bani. Kamu diam dulu, gantian kita penyembah Yudas. Habis jawab itu enggak, itu sudah di luar kepala, sudah ditumit, ku bikin itu kalau dalil itu. Sekarang perpuluhan itu untuk Lewi. Kenapa dia diperuntukkan untuk Lewi? Karena dia yang mengurus umat. Oke, Yang 11 suku itu mereka yang berbisnis, mencari usaha. Nah, hasil dari usaha mereka 10% diserahkan ke Lewi, karena Lewi lah yang menjaga rumah ibadah. Dia konsentrasi untuk umat. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa hubungannya perpuluhan dengan Kristen? Jawab, silakan. Sebab pendeta-pendeta Kristen melakukan tugas-tugas yang dilakukan oleh Lewi, menjadi pelayan-pelayan di gereja, menggembala umat. Itu kesamanya. Kasihan, dasar agama politik, agama bisnis. Kamu katakan sudah jawab. Dengar, perpuluhan kepada Lewi, kesamanya perpuluhan kepada. Kamu ngerti Lewi enggak sih? Kamu ngerti Lewi enggak? Lewi itu Bani Yakub. Dia yang berhak mendapatkan perpuluhan. Itu Bani Yakub. Kenapa Kristen pendeta-pendetanya yang bukan Bani Yakub mendapatkan perpuluhan? Bukankah perpuluhan itu berasal dari Taurat? Bukankah perpuluhan itu seperti dengan haramnya babi? Haramnya babi hanya untuk Bani Israel. Berarti perpuluhan juga hanya untuk Bani Israel, yaitu untuk suku Lewi. Terus apa hubungannya? Babi dihalalkan, terus perpuluhan kenapa masih dipakai? Mana ada kesamaan perpuluhan dengan makan babi Zuma? Kau ni sekarang saya tanya samamu. Makan hukum haramnya babi untuk Bani Israel. Untuk siapa? Untuk Bani Israel katamu. Lewi adalah pelayan-pelayan Tuhan. Lewi gembala-gembala. Jadi pada ketika ini pendeta-pendeta menjalankan tugas Lewi kemudian untuk mendapatkan perpuluhan. Perpuluhan yang diterima oleh Lewi itu adalah persembahan dari ke-11 suku untuk mereka. Nah, apa hubungannya dengan pendeta, dengan perpuluhan ini? Coba, mana dalilnya perpuluhan untuk pendeta? Tunjukkan. Mana dalilnya? Gembala-gembala
Pendeta-pendeta menjalankan tugas Lewi, tugas-tugas yang dilakukan oleh Lewi. Lewi itu menggembala jemaat. Lewi menjalankan tugas itu untuk melanjutkan tugas-tugasnya. hukum. Oke, saya tanya. Itu kesamaannya Lewi ini menjalankan hukum-hukum yang dijalankan oleh Nabi Musa. Pendeta? Mana ilmu kau ni Zuma? Aduh, parah. Mana kau dapat ilmu? Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Dalilnya jelas. Nah, sekarang mana tunjukkan dalilnya bahwa perpuluhan itu untuk pendeta. Mana dalilnya? Silakan. Ya, perpuluhan untuk pendeta. Mana dalilnya? Untuk gereja. Mana Dalilnya dalilnya? dari Lewi adalah pelayan-pelayan Tuhan. Iya, mana Jadi dalilnya? pendeta-pendeta Mana adalah dalilnya? pelayan-pelayan Mana Tuhan. dalilnya? Itu dalilnya. Perpuluhan untuk pendeta. Mana dalilnya? Mana? Mana dalilnya? Tugas Lewi adalah tugas pendeta. Itu kesamaan tugas Zuma. Kamu ngerti Lewi nggak? Kamu ngerti Lewi? Lewi itu apa? Lewi itu apa? Penyembah Yudas. Lewi itu apa? Jawab. Lewi adalah. Mute, Pak. Ini Lewi adalah. ini host nih curang lah, nih host Ya, curang. karena kau bicara seperti kambing, tidak terarah. Saya apa bicara, yang ditanya, jawabnya saya apa? bicara kau potong-potong, Saya kau tidak kena tanya, mute. penyembah Yudas yang saya tanya, mana dalilnya? Bila masa Kristian menyembah Yudas, Zuma? Bila masa Kristian menyembah Yudas? Yang mati terkutuk siapa? Kau Yang mati terkutuk siapa? Tiada yang mati terkutuk. Galatia 3 nomor 13 itu apa? Sapi yang mati di atas tiang. Yesus mengambil kutuk. Ya, makanya dia atas terkutuk. dirinya, bukan mati terkutuk. Loh. Baca Lain. coba baca coba dalilnya, baca. Galatia 3 nomor 13 Yesus baca. mengambil kutuk atas dirinya. Baca dalilnya. Baca dalilnya. Ada dalilnya. Baca. Bukan Yesus mati Galatia 3. terkutuk, Zuma. Baca. Yesus Baca manusia dalilnya. suci, Zuma. Baca dalilnya. Yesus suci, tidak Baca berdosa. dalilnya. Baca dalilnya. Dia mengambil kutuk. Baca Kau yang dalilnya. tak baca Alkitab dengan betul, kau Baca, pakai coba. comot saja. Coba kamu baca. Coba kamu baca Galatia 3 nomor 13 coba. Baca. Bacalah. Baca. Kamu yang Saya baca. tidak ada di sini. Kamu yang Baca baca. di sini. Kamu yang baca. Kamu yang baca. Ayat itu saja yang kau tahu. Ayat-ayat lain kau tidak tahu. Banyak Dia dalilnya. malu. Banyak dalilnya. Coba kau baca. Coba kau baca. Bacakan. Lah, bacalah. Ada ayatnya. Kamu yang baca kamu. Ada ayatnya. Dia Baca, mengambil kutuk. baca Karena dalilnya. kita, dia menjadi Baca terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Karena kita manusia berdosa, dia menjadi terkutuk. Siapa Bukan yang menjadi Yesus terkutuk? itu Siapa yang Yesus menjadi terkutuk? Yesus. Kamu udah jawab. Hore. Iya. Tapi bukan karena dosa dia. Lah, EGP Dia tak- mengambil. Iya. Kamu sudah Ah. mengatakan Yesus mati terkutuk, betul? Ya, dia menjadi terkutuk karena kita. Kau Nah. tidak habis baca itu. Nah, sekarang kau baca Galatia 3. Kau tidak kamu baca nggak berani? penuh. Kenapa kamu nggak berani baca Galatia 3? Karena dia, Kenapa kamu nggak berani karena baca Galatia manusia 3? berdosa, dia menjadi terkutuk. Itu yang betul. Berarti yang terkutuk ini siapa? Jadi yang sembah Yudas ini macam mana kau dapat? Yang mati terkutuk ini Pemahaman siapa? begitu. Yang mati terkutuk ini siapa? Yang mati terkutuk karena kita adalah Yesus Kristus. Di mana dalilnya bahwa Tuhan membenarkan orang terkutuk, kutuknya diambil dan diserahkan kepada orang lain? Di mana dalilnya tuh? Ada dalam Kejadian 3 ayat 15. Oke, kita baca ya. Kita baca. Iya. Oke, Kejadian 3 nomor 15 sama sekali tidak berbicara mengenai kutuk. Oke, Iya. di situ dikata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, Hawa. Apa hubungannya dengan Yesus di sini? Apa hubungannya dengan Yesus? Iya. Ini Hawa ini. Ya, Ini berbicara mengenai Hawa. Apa hubungannya Iya. dengan Yesus ini? keturunan Hawa, keturunan perempuan. Ya, keturunan Hawa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan Hawa, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan Engkau kepalamu itu dan siapa? akan- Engkau itu siapa? Engkau itu siapa? Engkau di sini iblis. Ular, oke.
Nah, sekarang keturunan ular dan keturunan Hawa akan bermusuhan. Terus apa hubungannya dengan Yesus? Betul? Apa hubungannya dengan Yesus? Ya, keturunan perempuan itu. Iya, Hawa ini apa hubungannya dengan Yesus? Sebab Yesus lahir daripada seorang perempuan. Berarti tanpa Yesus benih keturunannya Hawa. lelaki. Berarti Yesus keturunannya Hawa. Dari perempuan. Iya, berarti Yesus keturunannya Hawa. Keturunan dari perempuan. Berarti Hawa kan? Yalah, perempuan lah. Oke, bagus. Oke. Anda sudah mengakui. Berarti Tuhanmu bersilsilah. Ya, dia ada silsilah. Sebagai manusia dia ada silsilah. Oke. Sebagai manusia dia ada silsilah. Kalau pencipta langit dan bumi Sebagai punya Tuhan silsilah tidak enggak? ada silsilah. Hah? Kalau pencipta langit dan bumi punya silsilah enggak? Tiada. Nah, Yesus punya silsilah enggak? Sebagai manusia dia ada silsilah. Oke, sama enggak dengan yang tadi yang tidak punya silsilah dengan yang punya silsilah? Sama enggak? Yang tidak bersilsilah Tuhan, yang bersilsilah ialah sisi kemanusiaan Yesus. Oke, sekarang saya tanya, apakah sisi ketuhanan dan sisi kemanusiaan itu sama? Berbeza. Berbeda. Yang mana yang Tuhanmu? Yang manusia atau yang bukan manusia? Yang Tuhan lah. Manusianya bukan? Manusialah seperti kau. Oke, yang mati di atas tiang salib Tuhan atau manusia? Tidak, selesaikan dulu yang Yudas tuh. Saya mau tahu Yudas dulu. Ini larinya ke Yudas. Jangan kau lari-lari topik. Penyembah Yudas ini larinya ke Yudas. Ini akan larinya ke Yudas. Ini larinya ke Yudas. Yang mati di atas tiang salib. Dengar. Kristian penyembah Yang mati di Yudas. atas tiang salib ini Oi. Tuhan atau manusia? Jawab. Kata Kristian menyembah Yudas. Ini akan saya buktikan. Saya akan buktikan. Yang mati di atas tiang salib ini. Saya bagi masa 5 menit, buktikan. Terlalu jauh. Kita tiktokan aja, kau jangan sembunyi. Tidak, saya mau. Enggak usah Tidak, kau jelaskan. lari. Enggak usah kau nangis. Saya bagi masa 3 menit. Enggak Di usah mana kau nangis. Kristian menyembah Yudas? Tolong jelaskan. Penyembah Yudas, tidak usah kau Zuma, nangis. kau sudah buat pernyataan Kristian menyembah Yudas. Oh iya pasti. Laporkan saya ke penjara, ke polisi. Saya buktikan bahwa Kristen penyembah Yudas. Kristian tak perlu lapor. Itu kamu. Kristian tak perlu lapor. Nangis kau kan? Kristian tak perlu mempertahankan. Sekarang kamu saya diam. bagi 3 menit. Coba kau jelaskan di mana Kristian menyembah Yudas. Coba jelaskan itu. Dimute langsung aja. Dimute aja. Nggak usah banyak cerita ini. Penjual kecap penyembah Yudas ini nggak usah. Gini, dengarkan wahai kau penyembah Yudas. Dengarkan. Tuhan tidak bersilsilah katamu. Penyembah Yudas diam dulu. Penyembah Yudas diam dulu. Kau katakan tadi, penyembah Yudas diam. Kau katakan tadi bahwa Tuhan tidak bersilsilah. Yang mati di atas tiang salib bersilsilah. Oke, katamu ya kan? Yesus manusia bersilsilah. Tuhan tidak bersilsilah. Nah, yang mati di atas tiang salib ini Tuhan atau manusia? Kamu katakan manusia. Kalau manusia yang mati di atas tiang salib, berarti dosa-dosamu kau tangguhkan kepada manusia lain. Di mana dalilnya manusia lain bisa menanggung dosa orang lain? Itu satu, itu PR kamu ya. Di mana dalilnya dosa manusia ditanggung oleh manusia lain? Karena yang mati di atas tiang salib ini adalah manusia, bukan Tuhan katamu. Tadi kamu sudah akui itu. Itu yang pertama. Kedua, di dalam Galatia 3 nomor 13, jelas yang mati di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Bukan karena dosa-dosa Kristen, karena Tuhan tidak akan memberikan kemudian dosa orang Kristen ke orang lain untuk ditebus. Itu tak ada tuh dalilnya. Oke, kecuali Anda bisa menunjukkan dalil Tuhan melimpahkan dosa orang bersalah kepada orang yang benar. Mana dalilnya? Kita tunggu. Ketiga, di dalam kitabnya orang Yahudi berdasarkan Galatia 3 nomor 13, rujukannya ke dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apa kata Tuhan di sana? Apabila ada orang yang dihukum mati oleh karena dosanya setara dengan hukuman mati, lalu orang itu kemudian dihukum mati,
maka jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman kemudian di atas tiang salib. Akan tetapi orang yang dikutuk oleh Tuhan, ya dikutuk oleh Tuhan nih, jangan kau biarkan mayatnya menajiskan tanah yang diberikan ke nenek moyangmu sebagai milik pusakamu. Ini dikatakan dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, ya, jangan kau biarkan mayatnya kemudian untuk menyentuh tanah, karena dia adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaan saya kepada saudara, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dihukum sepadan dengan hukuman mati, lalu dia adalah orang yang dikutuk? Apa sebabnya Tuhan mengutuk Yesus? Silakan jawab. Jawab. Saya belum nampak di mana dalilnya Kristen menyembah Yudas daripada penjelasan Zuma. Itu yang saya tunggu. Ini. Ya. Saya tak nampak. Ini. Seseorang Perkataan yang Yudas pun Zuma tak sebut. Seseorang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia. Nah, sekarang pertanyaannya, dosa apa yang diperbuat oleh Yesus sampai dia dihukum gantung sepadan dengan hukuman mati? Dosa apa? Nanti saya akan tunjukkan dosanya Yudas. Silakan. Yesus tidak buat dosa. Dia manusia suci. Oke, dia manusia suci. Sedangkan yang digantung tadi adalah orang yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa dia? Yudas. Kenapa Yudas? Kita lihat Ulangan 20. Kita lihat, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Padahal ini udah jelas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, terkutuk orang yang di atas tiang salib, terkutuk orang yang makan suap. Saya tanya samamu sekarang, siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Jawablah saya. Saya masih mengapa di Ulangan? Janganlah di mana? saya. Di mana? Kau hanya berdiam diri. Di mana? Saya tidak nampak Yudas di sana. Ini yang makan Dalam suap Ulangan siapa? tidak ada Yudas. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Coba ceritakan peristiwa Yudas disalib. Ulangan itu tidak ada mengait dengan Yudas. Itu terlalu jauh, itu pemikiran kamu. Sekarang pada saat proses Yesus hidup di tengah-tengah Bani Israel, di situ yang ada kitab perjanjian lama atau perjanjian baru? Jawab. Jawab. Tunjukkan proses penyalipan Yudas itu. Jawab saya dah. Ulangan itu tidak ada kaitan dengan Yudas. Saya tanya Ulangan sama itu tidak ada anda. kaitan dengan Yudas. Saya tanya anda, pada bukan saat Yudas saja yang makan suap. Yesus hidup, kitab yang berlaku pada saat itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Jawab. Mampus. Ulangan itu tidak ada kaitan dengan Yudas. Saya tanya saudara, pada saat Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel, kitab Ulangan ini yang berlaku atau kitab surah-surah Paulus in the gang? Jawab. Mampus. Ya, apa kaitan itu dengan Yudas? Saya tidak nampak. Sekarang yang berlaku, coba jelaskan. Jawab dulu. Pada saat Yesus ada di tengah-tengah Bani Israel, kitab yang ada di tengah-tengah mereka itu perjanjian lama, diantaranya Ulangan, atau perjanjian baru, diantaranya surat kepompong milik Paulus. Mana yang berlaku pada saat itu? Jawab. Udah mulai gemetaran betismu kan? Iya kan? Iya kan? Ya, ketika udah itu mulai kedinginan semua kan? Mulai tanganmu keringat dingin ketika kan? itu seluruh kitab Kejadian, seluruh kitab Yahudi ada di sana. Iya, tapi betul. apa kaitan itu dengan Yudas? Berarti yang berlaku ini kan? Ini yang berlaku kan? Macam mana kau boleh Ini yang bawa berlaku, Yudas kan? ke sana? Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Ini saya kan tanya. ilmu kau ini. Saya tanya dulu. Jangan gemetaran gitu. Saya tanya dulu. Yang jujur kamu. Ketika Ya, saya Yesus jujur. datang, Mana datang Yudas di sana, Zuma? Pada saat yang berlaku pada saat itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Jawab. Mulai Apa gemetaran. kaitan itu dengan Yudas? Sekarang Memang ada Septuaginta, kitab Yahudi. Tapi apa kaitan itu dengan Yudas yang Oke. disalibkan? Sekarang aturan Tuhan ini berlaku nggak? Aduh,
Macam mana ilmu kau ni Zuma? Kalau tidak Macam mana berlaku, kau boleh bawa Yudas ke sana? Kalau tidak berlaku, dengar. Kalau tidak berlaku, kenapa pendiri agamamu yang Tuhanmu juga itu adalah Paulus menuliskan ada tertulis Galatia 3 nomor 13 yang kau hindari baca tadi itu? Kenapa? Kenapa Paulus masih mengutip-utip perjanjian lama? Kenapa? Mulai keringat dingin kan? Ya. Ya, apa kaitan Yudas di sana? Okey, Kita bercerita mengenai Yudas. Okey, Kau saya cuba baca bawa Galatia Yudas. Di mana Kristian menyembah Saya Yudas, baca. itu yang saya mau kau Saya buktikan. bacakan. Di Saya mana bacakan. Kristian menyembah Yudas. Okey, Di mana saya baca. Yudaslah yang disalib. Iya, oke, nanti akan Yang saya tunjukkan. di kayu. Nanti Tunjukkan saya akan itu. tunjukkan. Di akhir ini nanti Ulangan akan itu saya tiada tunjukkan. kaitan. Okey. Kau jauh betul itu Juma. Oke, baik. Aduh, pikiran. Oke. Dengarkan wahai manusia songong yang tak punya akal. Dengarkan. Dengarkan. Ini Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13 berkata begini. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya ingin tanya kepadamu. Tertulis di mana ini? Terkutuklah orang yang digantung tiang salib. Ini tertulis di mana? Jawab. Matius, Yohanes, Lukas, Di mana tertulis? Markus juga menuliskan itu. Oke. Coba mereka tunjukkan. menuliskan itu. Coba tunjukkan di mana tertulis di dalam Matius terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mana? Matius berapa? Biar saya bantu. Tidak, proses penumpahan darah itu. Proses penumpahan darah untuk dosa itu ditulis oleh. Dengar. Kau tidak bisa menipu di sini. Meskipun Itu kamu itu konteksnya. perpanjangan tangan iblis, kamu tidak bisa Yesus menipu. sendiri mengatakan begitu. Kamu tidak Nah. bisa menipu di sini. Saya tanya, Paulus ini mengutip tertulis di mana? Jawab. Jawablah wahai penyembah Yudas. Biar kamu waras tinggalkan Penyembah batu Tuhan hitam. Yudas. Tidak ada Kristen Mulai kan? Kita Oi, mau penyembah batu membuktikan. hitam. Kita mau membuktikan bahwa Tidak ada kamu Kristen. menyembah Yudas yang mati di atas tiang salib Tidak. secara terkutuk. Itu Yudas. Sini, Kita mana ingin datang? buktikan. Ini Zuma. Ini kita mau buktikan. Sekarang Mana Paulus datang? mengutip. Tuh, ini buktinya, tapi Anda tak mau, Anda menghindar. Pertanyaan sederhana saya, di mana tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib? Di mana tertulis? Jawab. Paulus mengutip di mana ini? Ayo, jujurlah bonyok. Walaupun sudah bonyok, Zuma. cobalah kau jujur. Yohanes juga menuliskan itu. Di mana? Di Yohanes berapa? Yesus juga mengatakan Yohanes begitu. berapa? Yohanes berapa? Yesus juga mengatakan Di begitu. Yohanes berapa? Yesus juga mengatakan Di begitu. mana Inilah Yesus mengatakan? darahku. Tidak ada hubungannya. Saya Bukan baca. begitu. Inilah darahku. Dikatakan Darah di sini. perjanjian. Darah yang ditumpahkan untuk dosa manusia. Penyembah batu. Yohanes juga Di mengatakan, Galatia 3. inilah anak domba Allah, penebus dosa dunia. Bukan begitu yang tertulis, Kecap. Yang tertulis di sini, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu yang tertulis. Di mana tertulisnya itu? Di mana? Ketika Yesus berkata, inilah darahku, darah yang ditumpahkan, itu semua merujuk kepada Aduh, kasihan sekali nih penyembah Yudas.